Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat ibu-ibu? Masih. Alhamdulillah kalau ibu-ibu masih semangat. Nah, ibu-ibu tentunya masih ingat kan materi pada sebelumnya? Coba sebutkan ibu-ibu, materi sebelumnya tentang apa ibu-ibu? Tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Bagus ibu-ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Terima kasih. Pada materi sebelumnya yaitu tentang menjadi orang tua yang lebih baik. Apakah ibu-ibu sudah mempraktekkan di rumahnya? Sudah. Nah, kalau sudah mempraktekkan, alhamdulillah ibu-ibu, berarti pada materi yang disampaikan bulan lalu ibu-ibu sudah memahami, ya kan? Ya. Saya mau bertanya lagi kepada ibu-ibu, bagaimana ibu-ibu melakukannya di rumah? Memulai dari hal-hal yang kecil. Membiasakan. Bagus. Bagaimana tanggapan dari suami dan anak ibu-ibu? Mereka merasa senang, Pak. Merasa senang ya, merasa senang apa yang disampaikan oleh ibu-ibu. Alhamdulillah kalau mereka merasa senang ibu-ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang memahami perilaku baik anak dengan tujuan yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan perilaku baik anak. Jadi ibu-ibu setelah pulang dari pertemuan ini, ibu-ibu punya pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan perilaku baik anak. Ketika pulang dari pertemuan ini, ibu-ibu bisa menyampaikan kepada anaknya, bisa memberitahukan kepada anaknya. Tujuan yang kedua ibu-ibu yaitu memberikan metode yang tepat dalam mengurangi perilaku buruk Anak. Cara meningkatkan perilaku baik anak ibu-ibu, perhatikan ibu-ibu yang ada di belakang, di samping, juga di pojok sana. Perhatikan cara meningkatkan perilaku baik anak. Ketika anak ibu-ibu melakukan hal yang baik, tentunya ibu dapat memuji kebaikan apa yang dilakukan oleh anak kita atau anak ibu. Dalam memuji ini yaitu mempunyai fungsi atau efek, yaitu anak kita akan semakin giat, semakin semangat karena sudah mendapat pujian dari ibu-ibu. Yang kedua ibu-ibu, ketika anak kita melakukan hal yang baik ibu-ibu, yaitu kita sebagai orang tua memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai dengan kemampuan orang tua. Ketika anak ibu melakukan hal yang positif, yang baik, itu ibu-ibu dapat memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan ibu. Di dalam penghargaan itu ibu-ibu tentunya tidak semua penghargaan itu bersifat
material. Tidak semua ibu-ibu. Contoh umpamanya yang bersifat material, ibu-ibu memberikan uang jajan, menambah uang jajan, memberikan hadiah, tas, sepatu, umpamanya ibu, ini yang bersifat material. Tetapi selain material ibu-ibu, ada penghargaan lain. Ada penghargaan lain ibu-ibu, contohnya umpamanya ketika anak ibu melakukan kebaikan, yaitu dengan hadiah ibu-ibu bisa bercerita kepada anak kita, memberikan cerita tentang Nabi umpamanya, Nabi yang 25, kisah Nabi yang 25. Nah, itu bentuk sebagai reward atau hadiah ibu-ibu kepada anak kita. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nah, berarti ibu-ibu sudah paham ya? Ya. Bahwa meningkatkan perilaku baik anak ini bisa dengan cara memuji anak. Terus yang kedua, memberi penghargaan kepada anak ketika anak melakukan perbuatan yang Positif. Ibu-ibu, marilah ketika anak kita melakukan hal-hal yang negatif ibu-ibu, yang salah, maka akan berdampak. Jika ibu melakukan hal yang negatif kepada anak kita, maka anak ibu-ibu akan mengalami dampak negatif. Contoh, secara dampak fisik ibu-ibu memukul anaknya, ini akan berdampak negatif, yaitu anak akan menjadi cedera atau sakit, patah tulang. Nah, ini dampak secara fisik ibu-ibu ketika ibu-ibu sebagai orang tua menyakiti anak kita atau anak ibu. Nah, terus dampak yang kedua yaitu dampak secara non fisik. Nah, secara non fisik dampaknya, contohnya ibu-ibu ketika ibu sering memarahi anak-anak, dampak yang pertama, anak akan menjadi pemarah. Anak bisa menjadi anak yang pemarah. Terus dampak yang kedua, anak merasa tidak percaya diri ibu-ibu ketika anak kita mau melakukan sesuatu. Ini merasa tidak percaya diri, tidak optimis, tidak yakin bahwa yang akan dilakukan itu tidak sesuai. Nah, ini ibu-ibu. Yang ketiga, sulit konsentrasi belajar. Ini yang paling penting ibu-ibu. Makanya ibu-ibu dilarang melakukan kekerasan terhadap anak ibu-ibu. Yang ketiga ini sulit konsentrasi dalam belajar. Anak ibu akan mengalami kesulitan dalam pembelajaran di sekolahnya, baik di rumah. Ketika anak ibu mengalami sulit belajar, maka otomatis secara pemikiran ibu-ibu, secara perkembangan dalam pendidikan ini akan terhambat atau lama ibu-ibu. Terus selanjutnya ibu-ibu, cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Cara mengurangi ibu-ibu, cara yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak-anak. Jadi ibu-ibu bisa membuat sendiri, bisa mengontrol anak ketika anak bermain. Yang kedua, membatasi anak menonton TV. Jadi ketika anak ibu menonton TV, ini harus dibatasi, harus ada waktu
kapan anak itu boleh menonton TV, kapan anak itu bisa belajar. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak. Nah, jadi ketika anak ibu-ibu ini ada sesuatu yang diminta, umpamanya yang diminta ini, bagaimana cara ibu-ibu dapat mengalihkan perhatian supaya anak itu bisa tenang. Yang keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Nah, jadi ketika anak itu melakukan hal yang buruk, maka ibu bisa menjelaskan akibatnya. Oh, ketika anak melakukan ini, kamu akan berakibat ini, nak. Harus dijelaskan ibu-ibu biar anak tidak mengulangi perbuatan yang salah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ibu-ibu? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada ya. Kalau tidak ada, pada pertemuan ini ibu-ibu, yaitu yang menjadi permasalahan, yaitu yang menjadi pembahasan yang pertama, cara meningkatkan perilaku baik karena anak. Yang kedua, dampak negatif kekerasan pada anak. Yang ketiga, cara mengurangi perilaku buruk pada anak. Kira-kira sampai di sini paham Ibu? Paham, Pak. Nah, mudah-mudahan setelah pulang dari pertemuan ini, ibu-ibu bisa bisa mendidik anaknya di rumah ya. Jadi pertemuan ini disampaikan, dipraktekkan di rumah masing-masing. Ibu diharap bisa mempraktekkan materi yang disampaikan pada pertemuan ini. Ada yang mau bertanya, Ibu? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan pada pertemuan ini bermanfaat bagi kita dan bagi ibu-ibu semua ya. Ya, Pak. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.